Pemirsa, kita ketemu lagi di Forum Demokrasi Gorontalo. Dan pada malam hari ini kita membahas topik polemik lahan sawit, janji manis membawa sengsara. Pemirsa, sekitar 2013 terjadi kesepakatan antara para petani sawit dengan perusahaan sawit. Dan di 2013 itu ratusan hektar lahan sawit milik petani dikerjasamakan dengan perusahaan dengan kesepakatan bagi hasil. Dan berselang beberapa tahun kemudian di 2016 dan 2017 pertama kali dilakukan panen kelapa sawit, namun para petani mengaku tidak mendapatkan bagian sebagaimana yang dijanjikan. Sehingga terjadi polemik dan baru-baru ini terjadi perlawanan oleh para petani ke perusahaan. Mereka berusaha mengambil alih lagi lahan sawit mereka yang dulu memang dimanfaatkan untuk perkebunan kehidupan mereka sehari-hari. Tapi karena sudah diserahkan ke perusahaan sebagai bentuk kerjasama, sehingga mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa lagi dari lahan sawit. Namun setelah panen sawit, menurut para petani sudah ada hasilnya, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian sebagaimana yang mereka harapkan, sehingga terjadilah polemik ini. Baik pemirsa, sebelum saya lanjutkan, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memenuhi undangan kami. Untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini, kebetulan ada perwakilan petani sawit, Pak Taslim. Pak Taslim, kita mau dengar dulu keluhan dari para petani. Silakan Pak Taslim. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Halo. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai petani kelapa sawit yang ikut mitra dengan PT Agroata Surya. Saya mau bersejarah dari awal. Itu kesepakatan, sebelum kesepakatan 2013, kami ada sosialisasi 2012, seperti itu. Terjadilah kesepakatan 2013. Janji yang mereka lakukan, yang mereka sampaikan kepada kami walaupun hanya melalui lisan, tidak punya surat, saya rasa itu lebih kuat, Pak. Karena tanpa suara tidak terjadi surat, seperti itu. Kami dibuatkan sosialisasi di setiap desa, bahkan ada yang di rumah petani yang jadi kantor 2013. Awal-awalnya mereka janji dengan kami, Bapak kalau ikut mitra dengan kami akan naik perekonomian Bapak, seperti itu. Istilahnya kalau kita cuma beli beras 1 kilo bisa dapat 3 kilo, seperti itu, Pak. Jadi kami ingin sekali bermitra dengan perusahaan, apalagi lahan kami sendiri. Memang perusahaan ini datang ke Gorontalo membawa sawit saja, bukan lahan, Pak. Pembicaraan lahan dikerjakan oleh perusahaan, ada bagian ke kami tiap-tiap petani, seperti itu. Janji mereka yang mereka sampaikan di sosialisasi awal itu pembagiannya per hektar 1.350.000.
dari 4 tahun ke atas. Ada visi misi mereka Pak, ada sama saya buktinya. Di situ terakhir petani, kapan petani menerima hasil, perusahaan mengatakan di situ tertulis pada umur tanaman 48 bulan. Itu visi misi mereka Pak, dan mereka sendiri yang buat, koperasi tidak pernah membuat yang seperti itu. Dan janji mereka dari awal selama 9 tahun itu hutang Bapak lunas. Jadi petani sekarang saya sering konsultasi dengan mereka, ketemu. Sekarang Pak Taslim sudah lunas hutang kita karena sudah 10 tahun katanya. Hutang apa Pak? Hutang pembangunan kebun Pak. Di situ visi misi mereka itu hutang petani itu 46.700.000. Ada visi misinya sama saya itu. Mungkin bisa dijelaskan, maksudnya kenapa petani dipinjam lahannya kemudian ada beban hutang? Kata mereka begini, kita kerjasama, lahan 1 hektar, 1 hektar inti, lahan 2 hektar, 1 hektar inti, 1 hektar plasma. Andainya saya punya lahan 2 hektar, itu 1 hektar plasma, 1 hektar inti. Begitu. Saya sempat tanya, inti dengan plasma ini terletak di mana Pak? Di lahan Bapak sendiri. Kalau Bapak punya lahan 2 hektar, itu inti 1 hektar, plasma 1 hektar. Itu perjanjian pertama, bukan perjanjian juga. Penyampaian mereka. Penyampaian dari RC, Pak Sugiono. Lalu kami berpikir daripada nanam jagung waktu dulu agak sulit juga kami mendapatkan bibit jagung yang unggul Pak. Jadi kami nanam tongkol yang merah putih saja. Kalau dibilang merah, ya tidak, campuran. Di situ pun kami berpikir Pak, nanam jagung kadang 3 juta per 100 hari. Baik. Itu yang kami terima per hektar Pak. Tapi sekarang saya tidak bisa menyebutkan, kecewa saya Pak sebenarnya. Kecewa sekali. Saya berusaha konsultasi dengan pemerintah, dengan dewan. Tapi ini mohon maaf, saya bukan menjelekkan pemerintah. Ya memang seperti itu di sini, data-data yang kami akan minta di perusahaan itu kalau tidak dipaksa tidak diberikan Pak. Jadi janji yang 1.350.000 itu sudah di dalam hati petani. Itu yang mereka lakukan. Memang mereka membagikan SHU itu lewat rekening masing-masing. Jadi koperasi ini tidak difungsikan Pak. Baik, Pak Taslim punya Bapak berapa luas lahan yang? Kalau punya saya atas nama saya Pak itu 17,68 hektar. Sekitar 17,68 hektar. Itu sebelum diserahkan ke perusahaan sawit, biasanya Bapak tanam apa? Ada separuh tanam jagung Pak, yang separuh saya tanami kayu. Kayu apa? Kayu jati, bukan? Bukan kayu jati, kayu hutan. Ya kayu perabot Pak. Oh, iya. Saya pelihara itu, yang lain saya tanam kayak bunga. Dari hasil itu bisa berapa banyak? Belum panen kalau kayu saya. Kalau yang jagung. Kalau jagung, kali panen? Ya lumayan Pak. Satu kali panen saya bisa beli sapi. Tapi sekarang tidak bisa beli sapi saya sudah habis. Jadi waktu diserahkan ke perusahaan, setelah itu sudah tidak tanam jagung lagi dari 2013. Lahan kami tidak dimitrakan semuanya Pak, masih ada yang. Berapa banyak yang dimitrakan? Yang dimitrakan dengan perusahaan 17,68. Terus yang tidak dimitrakan itu ada 9 hektar lebih.
Berarti yang dimitrakan sekitar 8 lebih ya? Iya, itu tanah 8 orang hektar. tua Pak, cuman atas nama saya begitu. Oh iya. Jadi boleh dibilang separuh penghasilan Bapak sejak 2013 itu sudah tidak ada Iya, karena sudah diserahkan. Jadi dimitrakan. memang sudah tidak bisa ditanami apa-apa lagi karena memang sudah dimitrakan semua. Yang 8 hektar itu maksudnya. Iya, penyampaian mereka seperti itu. Itu dikompensasi Pak, kami dikompensasi. Inti tadi dikompensasi bervariasi, rata 4 juta, yang agak miring sedikit 3 juta, ada yang 2 juta sekian, ada yang 1.500.000, yang 40 sampai 50 derajat. Tapi sampai sekarang tidak sepersen pun yang diterima. Atau pernah menerima? Kalau menerima lewat rekening, kalau saya tidak mau dikatakan itu pembagian hasil. Pembagian hasil itu lewat koperasi Pak, di perjanjian kerjasama itu ada. Makanya koperasi ini tidak difungsikan Pak. Yang lewat rekening cuma apa? Lewat rekening ya mereka sendiri yang buat, perusahaan sendiri yang buat. Jadi saya curiganya mereka ini ada koperasi. Karena surat kuasa yang dibawa diantar ke koperasi 2019 disuruh tanda tangani sama kami tidak tanda tangan. Yang masuk di rekening sesuai perjanjian atau Tidak, berapa tidak sesuai jumlahnya? perjanjian. Awalnya kami menerima per hektar 382.000 per 3 bulan Pak, bukan per bulan. Awal janji mereka 1.350.000, kedua bulan kedua tahun, selama 1 tahun, kedua tahun dia hitungannya begini Pak, dari awal tanam 4 tahun kemudian itu tidak ada apa-apa, maksudnya belum ada bagi hasil. Setelah 4 tahun ke atas itu ada bagi hasil. 48 bulan itu di visi misi mereka, begitu. Baik, ya ada tapi kecil sekali jumlahnya masuk ke Ya, rekeningnya. kecil sekali.